Pemirsa, paparan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih cukup tinggi. Data terakhir menyebutkan saat ini ada 2.070 warga terkonfirmasi COVID-19. Bahkan Bupati Kudus menyebut varian COVID-19 dari India dengan kode B1617.2 atau varian Delta terdeteksi di 28 sampel yang diteliti. Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan laju paparan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saat ini lebih dari 2.100 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Selain mengkampanyekan protokol kesehatan, pemerintah daerah juga terus menambah jumlah ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien dengan kondisi sedang dan parah. Saat ini keterisian tempat tidur di semua rumah sakit di Kabupaten Kudus rata-rata 92%. Bupati Kudus HM Hartopo menyebutkan dari hasil penelitian ditemukan ada varian baru COVID-19 asal India terdeteksi di Kudus. Dari 34 sampel pasien positif COVID-19, 28 sampel dinyatakan positif varian baru B1617.2 atau varian Delta dari India. Sebelumnya India memecahkan rekor sebagai negara yang mencatat kasus COVID-19 terbanyak dalam satu hari di dunia. Hal ini disebabkan karena pemerintah India melonggarkan aturan dan tidak membatalkan festival atau acara keagamaan seperti Kumbh Mela sebelum gelombang penularan terjadi. Jumlah kematian COVID-19 di India adalah yang tertinggi ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Brazil. Terhitung 8,6% dari hampir 34,7 juta kematian akibat virus corona secara global. Meskipun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. Varian Delta dari India ini pun kemudian masuk ke sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dari mana virus corona India bisa masuk ke Kudus? Bagaimana menghentikannya? Kami akan bahas bersama dengan Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Bapak Masud, dan Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Erlina dan Pak Masud. Selamat sore, Abraham. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Masud terlebih dahulu. Pak, angka infeksi disebutkan mengkhawatirkan bahwa fakta varian Delta asal India ini bisa dikonfirmasi, Pak, angkanya sampai hari ini berapa, Pak? Jadi konfirmasi aktif COVID-19 di Kudus sampai hari ini ya 2091 rilis untuk hari ini. Oke. Jam 12. Kemudian jadi memang betul hasil pemeriksaan dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dari UGM dari 34 sampel yang dikirim ini benar 28 ini terindikasi merupakan varian B1617.2 varian Delta India. Apakah sudah diketahui, Pak, dari mana asalnya virus corona India ini bisa masuk ke Kudus? Sampai saat ini memang kami masih belum mengetahui asal virus yang varian Delta India ini masuk Kudus lewat apa. Oke. Tetapi bisa kami perkirakan mungkin, jadi kenaikan sangat tajam COVID-19 di Kudus ini terjadi seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga kalau melihat dari itu, kemungkinan dari pelaksanaan Anjang Sana Hari Raya Lebaran yang ada di Kudus, juga banyaknya para pemudik dari luar kota yang masuk ke Kudus. Baik itu sebelum pelaksanaan Hari Raya maupun setelah Hari Raya. Oke, mengenai varian Delta ini terkonfirmasi sudah ada di Kudus. Apa petunjuk teknis tambahan atau secara khusus mengenai kasus ini, Pak? Barusan kami juga telah, Pak Bupati beserta Forkompinda telah melaksanakan rapat koordinasi via Zoom meeting dengan berbagai pihak, utamanya dari Kementerian Kesehatan. Juga Pak Gubernur Jawa Tengah telah melakukan kunjungan ke Kudus serta memberikan petunjuk-petunjuk teknis dalam rangka perkuatan penanganan yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi kami saat ini tengah mempersiapkan. Jadi yang pertama adalah penambahan tempat tidur isolasi
yang ada di hampir semua rumah sakit Kudus, kemudian mempersiapkan isolasi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Kemudian kita sudah sosialisasikan kepada seluruh pemuka agama agar pelaksanaan kegiatan utamanya yang menimbulkan kerumunan massa seperti Jumatan, kegiatan kebaktian gereja dan lain sebagainya itu sementara dilaksanakan dari rumah saja, bahkan menggunakan pola virtual. Kemudian dalam 1 pekan ke depan, Pak Bupati sudah melakukan himbauan agar masyarakat berada di rumah saja, kecuali yang memang terpaksa menjalankan aktivitas pekerjaan. Baik, saya ke Dokter Erlina. Dokter, apa kemudian yang harus dilakukan untuk mencegah varian dari India ini semakin menular, semakin menyebar selain di Kabupaten Kudus juga ke seluruh Indonesia? Baik, terima kasih. Menurut saya perlu disadarkan kepada masyarakat untuk menyadari dengan betul-betul bahwa varian baru ini dampaknya ada 3. 1, tingkat penularannya yang lebih tinggi dibandingkan virus non-varian. Kedua, juga ada potensi bahwa keparahan penyakitnya lebih dibandingkan yang bukan varian baru. Dan yang ketiga adalah bahwa virus varian baru ini juga berpotensi untuk menurunkan efektivitas dari vaksin. Nah, ini dia, oleh sebab itu harus dilakukan berbagai upaya pencegahan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Masud itu adalah salah satu upaya membatasi orang-orang tidak berinteraksi. Itu betul. Saya setuju sekali, karena apapun varian yang ada, kalau varian itu hanya di luar tubuh, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau varian ini masuk ke dalam tubuh. Jadi memang semua upaya agar virus ini tidak masuk, ya istilahnya pencegahan itu harus kita laksanakan. Ya, saya kira sudah saatnya untuk daerah-daerah seperti Kudus dan kota besar lainnya, bahkan mungkin termasuk Jakarta, bahwa PSBB ketat itu mungkin kita laksanakan kembali. Dokter Karena risikonya sangat besar ini. Harga yang akan kita bayar akan mahal. Jangan sampai kejadian di India akan terulang di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dokter Lina. Jadi perlu diberi informasi kepada masyarakat bahwa varian-varian baru itu sangat nyata dan sudah ditemukan di Indonesia dan sangat mudah menular. Jadi bukan hanya varian itu ditemukan di luar negeri saja, tapi sudah ada di Indonesia. Dulu memang imported, tapi sekarang sudah transmisi lokal. Lina. Jadi Pak Masud Dokter Lina. itu, Iya, berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Masud tadi, dari 38 sampel, 28 adalah varian Delta. Kasus aktif 2.900 begitu. Dan ledakan kasus tidak hanya terjadi di Kudus, tapi juga sudah meluas ke Sragen, Pati, dan daerah lainnya begitu. Kalau bisa Anda gambarkan menurut amatan Anda, seberapa banyak saat ini kasus varian Delta ini di Jawa Tengah? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan varian Delta ini adalah satu varian yang termasuk varian of concern. Kenapa menjadi varian of concern? Karena itu tadi salah satu dampaknya adalah penularan yang sangat tinggi. Nah, jadi bahkan sebelum mudik pun sebetulnya varian ini sudah ditemukan. Nah, tetapi ini kemudian dibawa oleh orang-orang yang bermobilisasi sangat tinggi, termasuk mudik ke daerah-daerah, dan kemudian juga dari Kudus orang juga kalau mobilisasi tidak diatasi mungkin juga akan ke Pati, kan ke kota-kota lainnya. Jadi betul sekali bahwa mobilisasi orang sekarang harus dibatasi dan itu harus ketat. Karena apa? Karena penularannya sangat tinggi dan kita tidak bisa menjamin bahwa virus ini akan cepat berakhir. Bahkan kemudian barangkali akan lebih banyak lagi. Contohnya dari 32 yang diteliti, 28 itu varian dari India. Angkanya ini lebih dari 50%, Bu. Betul, dan ini karena sifatnya mudah menular, kemungkinan kalau tidak dibatasi interaksi manusia, mobilisasi, ini akan sangat-sangat masif penularannya. Saya khawatir kejadian di India akan terjadi di negara kita. Dokter Erlina, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa varian COVID-19 dari India ini bisa menurunkan efektivitas vaksin. Seberapa berbahaya artinya varian COVID-19 dari India ini? Apakah artinya juga tetap berbahaya bagi yang sudah vaksin 2 kali?
Ya, jadi memang varian-varian baru ini terutama yang sudah terbukti adalah B1351 yang menurunkan efektivitas vaksin dan juga P1 dari Brazil dan untuk yang baru ini B1617 ini memang belum ada datanya lengkap tapi juga diduga menurunkan efektivitas vaksin. Artinya apa? Artinya bahwa kemampuan vaksin dalam memberikan proteksi kepada orang-orang yang individu yang sudah divaksin itu berkurang dibandingkan kalau terinfeksi dengan varian yang lain yang sebelumnya. Jadi artinya risiko untuk terjadi sakit walaupun sudah divaksin dengan lengkap itu lebih tinggi dengan varian baru ini. Oke, kita kembali ke Pak Masud. Pak Masud, apa yang disampaikan Bu Erlina tadi tentu saja menjadi catatan penting soal mobilisasi dan lain sebagainya. Apa yang bisa dijelaskan mengenai ini? Jadi memang yang disampaikan Bu Erlina, hemat saya memang betul sekali. Jadi sampel yang diambil dan diperiksa di Fakultas Kedokteran UGM ini hanya beberapa saja. Itu sampel yang di kurun waktu akhir bulan Mei sampai pada awal bulan Juni saja. Artinya, Sehingga mohon maaf saya potong Pak Masud, artinya dengan sampel yang diambil 34 dan hasilnya 28 dengan jumlah kasus 2.900 per hari ini, artinya ada dugaan dan ada kesadaran pemerintah daerah kasus varian Delta ini bisa jadi lebih banyak sebetulnya. Dugaan kami seperti itu. Dugaan kami seperti itu karena sampel yang baru diambil di akhir Mei dan awal Juni saja itu hanya 34. Saya kira dengan tingkat perkembangan yang sampai saat ini kenaikannya cukup lumayan besar per hari, kami memperkirakan jumlah varian 16-17 Delta India ini kemungkinan lebih besar lagi, sehingga ini yang memang amat sangat kita antisipasi untuk mobilisasi penduduk agar tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sekali. Baik, Pak Masud, apakah kemudian ada pemisahan untuk penanganan pasien yang terdeteksi varian COVID-19 dari India dengan pasien positif lainnya? Ini akan menjadi concern kami agar yang seperti ini tetap kita awasi secara khusus, termasuk para kontak eratnya. Akan kita lacak terus untuk kontak eratnya, kemudian kita periksa. Kita lakukan testing pada setiap kontak erat yang ada. Kita perluas tracingnya untuk kemudian kita testing. Oke, paralel dengan ini Pak, apakah vaksinasi masih dilakukan di sana atau di hold sementara untuk penanganan terlebih dahulu? Vaksinasi menurut hemat kami malah kita masifkan. Kita tetap berharap bahwa pelaksanaan vaksinasi ini bisa meningkatkan imunisasi yang ada pada setiap warga yang ada. Tetap kita galakkan malah justru dalam rangka untuk menambah imunitas yang ada pada warga masyarakat. Saya ke Dr. Erlina. Dokter, jika vaksinasi berjalan paralel dengan penanganan kasus di sana, namun Anda sebutkan bahwa ada khawatiran vaksinasi tidak begitu efektif untuk menangkal varian India ini. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan kepada masyarakat untuk tetap percaya dan mau divaksin? Ya, jadi memang varian baru ini punya efek, tadi saya ulangi lagi, menurunkan efektivitas dari vaksin. Namun demikian, ini divaksinasi itu jauh lebih baik daripada tidak divaksin. Karena tetap punya efek proteksi, walaupun tidak sebaik kalau dengan varian yang lama. Jadi tetap saya menyarankan, memotivasi masyarakat untuk segeralah divaksin kalau memang sudah dapat giliran, karena memang tetap memberikan proteksi. Jadi kan jadi benefit dari vaksin ini tetap ada walaupun sedikit berkurang dibandingkan dengan menghadapi virus dengan varian yang lama. Baik, vaksinasi tetap bisa memberikan proteksi, namun di sisi lain artinya mereka yang sudah divaksin pun harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Dr. Erlina Burhan dan Pak Masud sudah berbincang bersama kami di News Sore.